Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam Pak Said. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang Pak Edwin di Terima kasih. kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Siap, Belitung. terima kasih sambutannya Pak Said. Dengan senang hati Bapak. Ya, memang inilah kami kampus yang berkemajuan dan mencerahkan. Seluruhnya kami terima dengan sukacita, dengan bahagia. Semoga nanti Pak Edwin bersama dengan rombongan bisa membawa banyak kebermanfaatan dari kampus kami ya Pak ya. Insya Allah, amin. Amin, amin. Ini ngomong-ngomong nih Pak, berarti dari selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 Sipang Tritip. Ya, betul. Wow, itu berarti di Bangka Barat ya Pak ya? Iya, persisnya di Dusun Rajat, Desa Berang, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Berarti dari sini kira-kira berapa jam Pak? Kalau jam itu sekitar kita tadi berangkat jam 8, Pak. Jam 8 pagi. 8 pagi kita berangkat Oke. sampai sini sekitar jam 10. Wow, Lumayan ya. lumayan, bukan lumayan lagi, jauh banget berarti itu. Iya. Ini kesini bawa berapa rombongan? Ya, kita tadi di sini 2 bus ya. 2 bus. 2 bus dengan perwakilan guru sekitar 12 orang guru ya. Oke, Iya. 12 orang guru Hmm. dengan jumlah siswa kurang lebih berapa nih Pak? Siswa kita untuk di sekolah itu sekitar 94 orang, yang hadir di sini sekitar 50 sampai 60 orang yang kita ikut. 50 sampai 60 orang. Dan ini anak-anak berarti kelas Ini random, Pak. Kita Oh, random. 7, 8, 9. Jadi karena ini programnya kita di sekolah itu punya mutu, Pak. Ah, Mutu sekolah kita itu kajianku di punggung, pemikirku di adab. Itu bahasa kampung, Pak. oke. Bisa diulangi Pak? Kajianku di punggung, Kajianku di punggung, pemikirku di adab. pemikirku di adab. Maksudnya apa Pak? Maksudnya gini ya. eh Sekolah kami itu kan secara letak geografis itu lumayan jauh, Pak, ya, Iya. dari pusat kecamatan itu sekitar 10 kilo. Jadi kita posisinya di tengah-tengah perkebunan ya, di kampung tapi dikelilingi oleh perkebunan sawit. Dan itu blank spot, Pak. Blank spot. Iya. Sorry, blank spot berarti Sinyal sudah ada. nggak ada sinyal. Jadi hanya provider tertentu saja dan itu pun eh apa namanya dalam istilah itu agak lemot gitu, Pak. Jadi Serius. serius. Untuk Menteri Pendidikan Republik Indonesia bersama dengan Menteri Kominfo, mohon dengan sangat masih ada sekolah-sekolah di kami di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih blank spot. Ya, nggak apa-apa Pak, kita tadi kirimkan pesan. Ya. Terima kasih. Siap. Masih blank spot di Ya, sana. ya, mudah-mudahan dengan acara ini ya didengar juga oleh pemerintah ya. Jadi kita bisa dibangunkan ya BTS ya biar anak-anak ya semakin dengan berkembangnya pembelajaran di kurikulum mereka harusnya pemerintah juga bisa memfasilitasi itu. Oh iya. Jadi berarti yang belum merdeka berarti. Oke. Nah, ini kan anak-anak ini random gitu Pak ya. Tujuannya dalam tanda kutip ini biasanya yang datang ke kampus tujuan itu kan jenjang mereka yang udah SMA. Betul. Masih SMP. Ya. Tujuannya apa Pak? Ya, jadi ini program kita dari sekolah ya, yang ini pelopornya sebenarnya Pak Marhen ya. Oh iya. Sebenarnya beliau Halo ini Pak. beliau ini juga sudah diangkat jadi kepala SD 7 dalam ya baru 2-3 hari ini ya Pak Marhen ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah program kita masih berjalan ya. Oke. Jadi kita ini setiap guru kita punya program sendiri-sendiri. Jadi mereka yang bawa kegiatan apa. Jadi saya sebagai kepala sekolah manajerial ya, Iya. hanya memotivasi teman-teman guru bagaimana mereka berinovasi, berkreasi, bagaimana anak-anak ini senyaman mungkin mau bersekolah. Karena mohon maaf ya Pak ya, kita di daerah sana perkampungan masih tingkat putus sekolah masih sangat tinggi. Tinggi ya. Ya, jadi kita juga tujuan kita mengenalkan kepada anak-anak Iya. bahwa SMP itu baru setitik ilmu saja yang mereka dapatkan. Masih Betul. banyak sekali studi-studi yang Iya. bisa ditempuh ya. Ada SMA, SMK, terus ada lagi jenjang kuliah gitu ya. Program S1, S2 dan ternyata banyak sekali. Mereka ya ilmunya ya belum seberapa kalau masih di jenjang SMP kan. Sedangkan tingkat persaingan dunia kerja itu wah cukup
lumayan sulit ya. Lumayan. Jadi memang tujuannya Bapak bersama dengan guru yang lain membawa anak-anak SMP Negeri 5 Simpang Iya. Tritip ini supaya mereka mendapatkan inspirasi Iya. dan pengingat bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu tidak hanya ada di jenjang sekolah dasar, tetapi sampai ke universitas pun ada. Betul. Dan kali ini hadir di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dong tuh adik-adiknya. Gila, bener nih. Keren banget nih, Pak. Saya ketika dapat informasi tadi gitu, Pak ya, dari kawan-kawan di kemahasiswaan, itu nanti akan ada kunjungan dari SMP Negeri 5 Simpang Tritip. Saya mikir gitu, SMP ke kampus Iya. itu ngapain? Tapi ketika sudah mendengar penjelasan dari Bapak, saya semakin memahami apa tujuan Bapak bersama dengan kawan-kawan guru yang lainnya bahwa memang betul adanya pendidikan tidak hanya dalam kita lakukan secara instan, tapi memang pendidikan sebuah proses ya Pak ya, dari jenjang yang paling dasar sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Nah, ngomong-ngomong, tadi udah jalan dari lantai 1? Udah ya? Nah, keren nggak kampus kita? Mau nggak masuk sini? Mau. Pak Dodi catat, habis ini bilang sama Pak Rektor. Ya, Siap. Luar biasa nih. Persuadingnya masuk nih. Oh iya, langsung nih. Karena di sini, Bapak udah tahu di sini ada berapa program studi kita? Nah, itu Pak. Jadi Siap. kebenaran kita juga kan mengajak anak ini biar mereka tahu cita-cita mereka yang akan dikejar. Ada mungkin yang pengen jadi guru, mau Ya. jadi sarjana teknik atau apa. Ini adalah langkah awal ya. Jadi memperkenalkan dulu ya. Siap. Jadi SMP itu belum bisa kita mau bersaing dengan dunia luar itu. Ya. Jadi kita ya minimal ada jenjang SMA dan cita-cita itu Pak harus dimulai dari saat ini. Betul. Makanya kita harus berkembang gitu ya. Punya apa namanya step-step yang akan kita lalui. Jadi Iya. kalau mau jadi guru ya kuliahnya di sini ya. Ada FKIP gitu Pak ya. Ada Betul. program studi Bapak tadi Pak Said Ya. mengelola PGSD ya. Kalau mau jadi guru SD bisa nanti berhubungan Pak Said ya. Mau jadi apa? Teknokrat, mau jadi ini fakultasnya. Nah, Iya ya. Mungkin Pak Said nanti akan memberikan Siap. penjelasan lebih lanjut ya. Siap. Jadi gini, Bapak, adik-adik, kita di kampus ini, di kampus Unmu ini dulu kan STKIP Pak ya. Iya. Dulu dikenal STKIP, jadi memang fokusnya ke guruan. Guruan. Nah, sekarang kita punya 10 program studi unggulan, Pak. Luar biasa. 10 program studi dan program studi kami yang beberapa ini yang sangat terbatas yang ada di Indonesia. Dan cuma ada di Unmu Babel yang ada di Bangka Belitungnya. Nah, ada 3 fakultas. Yang pertama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu FKIP. Program studinya ada 4. Ini boleh dicatat nih. Jadi Boleh. jika mau Ya. cita-cita mau jadi guru nih. Nah, Ini ya. oke. Nah, program studinya ada 4. Yang pertama ada program studi pendidikan guru sekolah dasar, ya Pak ya. Ya. Ini program studi yang apa ya? Yang sangat prestis, Pak. Karena akreditasinya unggul atau A. Wah. Hmm. Wah ya. Alumni Super sekali ya. Alumni kita udah di mana-mana, Pak. Udah seluruh Indonesia ada alumni kita. Kemudian kita ada program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, PJKR. PJKR. Ya, kita punya juga. Kemudian ada program studi pendidikan matematika. Kemudian yang terakhir program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini unggulan-unggulan kami nih, Pak. Ya kalau alumni dan kualitas jangan ditanya lagi ya, Pak ya. Agak typo sedikit nggak direktur Pak. Kemudian kami ada Fakultas Teknik dan Sains. Nah, ada 3 program studi. Ya. Yang pertama ada ilmu komputer. Kemudian yang kedua ada teknik sipil. Jadi yang suka bangun-bangun ya desain-desain rumah, itu bisa masuk ke teknik sipil. Kemudian ada nih program studi yang menurut kami keren juga nih. Ada program studi konservasi sumber daya alam. Ya, itu baru tadi diperkenalkan. Nah, Kayaknya ini baru dengar saya nih. karena di Indonesia kalau nggak salah baru ada 2 apa 3 program studi itu. Dan Pak, kalau misalkan di beberapa kampus yang ada di Bangka itu kan fokusnya apa kayak ilmu pertambangan. Tuh. Nah, kalau di luar Bangka ada ilmu perminyakan. Unmu Babel sebagai kampus yang fokus orientasinya dengan dakwah, mencoba untuk meminimalisir dan merekonstruksi ulang alam yang sudah dirusak oleh manusia. Makanya muncullah program studi konservasi sumber daya alam. Jadi kalau misalkan adik-adik suka berpetualang atau apa, masuk hutan, nah itu KSDA cocok tuh Pak. Berarti sudah memikirkan ini ya.
untuk Ya. rekonstruksi alam gitu. Iya, ya itulah Unmu Bubble yang Luar ya biasa. agak berbeda lah dengan kampus lain cara berpikirnya. Kemudian ada satu fakultas lagi nih Pak, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, FISB. Nah, itu ada 3 program studi. Yang pertama, kewirausahaan. Mau jadi entrepreneur ya, mau jadi Ya, dia kewirausahaan. Dan ini di Indonesia masih sedikit yang punya program studi kewirausahaan. Jadi memang luarannya dari kampus ini mereka harus punya bisnis sendiri yang nanti mereka bisa mengembangkan dirinya. Bukan fokus untuk jadi karyawan. Karena juga kewirausahaan, Pak. Betul. Iya. Kemudian kita punya juga program studi pariwisata. Jadi guide ya. Tuh, karena kita kan memang Bangka Belitung kan Kota wisata. Kota Barat wisata. juga terkenal wisata ya. Nah, Wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner juga ya. dan program studi ilmu pariwisata ini, Pak, itu masih sangat terbatas sekali di Indonesia. Ya kalau misalkan kita bilang kayak di Bali, ya pasti ada, di Bandung pasti ada, di Jogja gitu. Nah, kita di Bangka Belitung, daerah Sumatera, kita yang punya ilmu pariwisata. Prodi pariwisata. Kemudian satu lagi nih Pak, yang unik. Ada program studi ilmu kriminologi. Itu yang seperti apa itu, Pak? Kalau misalkan kan kalau ada yang kaitannya hukum, Ya. program studi hukum, Sarjana hukum ya. sarjana hukum. Nah, kita punya program studinya ilmu kriminologi, jadi fokusnya sebagai analis dari kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Nah, biasanya mereka ini luaran itu kerjasama nih dengan kepolisian atau lulus dari S1 kriminologi. Forensik gitu ya. Enggak, kalau forensik kayaknya sih kurang lebih sama ya Pak ya mungkin ya. Nah, cuma nanti setelah mereka lulus biasanya juga diarahkan untuk masuk ke kepolisian. Ya. Karena sangat terbatas Pak kriminologi. Baru dengar nih. Baru dengar kan Pak? Tapi gelarnya itu apa? Nah, kalau gelarnya apa kriminologi ya? Kriminologi? Kayaknya memang sarjana kriminologi. Iya, kalau ilmu pariwisata juga sarjana ilmu pariwisata. Kewirausahaan sarjana kewirausahaan. Iya. Oh. Kalau pariwisata SPAR gitu ya. Pariwisata. SPAR ya. Kalau kewirausahaan SKWU kalau nggak salah SKWU. SKWU kalau nggak salah sih itu ya Pak ya. Itu sih. Ya, karena saya itu belum main juga di situ. Tapi memang ya itulah program studi unggulan yang ada di kami. Untuk Muhammadiyah sendiri nih mau tanya, Pak. Siap. Ya, jadi selain dari strata 1 ada program apa lagi? Apakah ada program doktoral atau lainnya? Oke, siap. Dalam waktu dekat ini kami sedang mempersiapkan untuk program PPG dan S2. PPG. Iya. Guru ya untuk betul. Jadi kawan-kawan guru itu mau ikut PPG nggak usah jauh-jauh mikirin budget keluar. Ya. Ini lagi progres Pak, persiapan dan lain sebagainya. Bersama dengan S2 yang akan fokusnya dulu ke ilmu pendidikan. Karena beberapa dari dosen-dosen kami itu masih ya menyelesaikan tugas akhirnya di disertasinya S3. Jadi ketika kawan-kawan kami udah selesai, nah akan hadirlah program studi program pendidikan profesi guru sama yang S2. Ya, itu. Begitu Pak tentang Unmu Bubble. Terima kasih banyak. Jadi adik-adik ya langsung siapnya program studinya dari sekarang mau kuliah apa. Jangan nanti pas udah SMA baru mikir beneran pusing. Beneran pusing. Jadi siap-siap dari sini. Dan satu lagi Pak, ada program yang ada di Unmu Bubble yang menjadi juga program unggulan kami itu ada program RPL. Apa itu? Nah, program RPL itu program apa tadi? Padahal ini bagian rekognisi. Rekognisi pembelajaran masa lampau. Jadi ini bagi yang guru-guru ya. Guru-guru belum masih D3. Yang belum S1. Nah, yang udah aktif jadi guru nih Pak. Ya. Nah, itu program itu ya. program itu. Istilahnya itu kayak kelas karyawan bukan sih Pak? Bisa ya? Bisa.
Jadi nanti perkuliahannya juga kurang lebih hampir sama. Jadi nanti guru-guru kan kita kerja nih dari Senin sampai Jumat. Ya. Nah, biasanya mereka memang agak kerja keras nih kuliah untuk menyelesaikan satunya di program RPL tadi. RPL tadi gitu. Itu program RPL itu sendiri misalnya nih, kalau dulu kan misalnya dulu dari kalau zaman-zaman kan ada SPG gitu ya. Ketika dia ngambil di satu atau di dua, terus ini lanjut aja gitu ya. Artinya harus mengulang Gimana Pak? juga. Enggak usah kuliah lagi. Oh iya. Oh iya. Iya. Lanjutan ya. Hmm. Oh, Iya. jadi mempermudah guru juga ya, mempercepat masa studinya gitu ya. Dikonversikan. Oh iya benar dikonversikan Pak. Jadi misalkan di sekolah Bapak punya kawan-kawan guru yang ini belum ini nggak apa-apa, nanti daftarin aja di RPL. Siap. Gitu. Oh di bawah. Tadi ada ketemu Pak Iskandar ya. Oh. Iya, Pak Zulfi. Kemudian Pak Iskandar itu dulunya di Bangka Barat, Pak. Pernah kerja di Bangka Barat ya, di Dinas Pendidikan Bangka Barat. Terus beliau berpindah ke Bangka Tengah ya. Iya. Jadi memang ya seperti itulah Pak, kampus kami setiap hari itu ada terus kegiatannya. Sangat inspirasi sekali ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak didik kami terinspirasi ya. Jadi anak-anak ingatlah ini adalah langkah baik dari guru-guru ya. Ini mempermudah kalian. Paling tidak kalian satu langkah lebih awal mengetahui bahwa cita-cita yang ingin dicapai itu apa yang ingin cita-citakan dimulailah dari saat ini. Dibuatlah apa namanya semacam step-step langkah-langkah ya gitu. Jadi ini sudah langkah awal, kalian sudah tahu nih mau jadi guru kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Babel. Amin. Ini endorse Pak ya. Amin. Ini motivasi juga sih Pak gitu. Nah, tapi ngomong udah ada tahu mau kuliah jurusan apa? Hah? Udah ada belum? Belum. Harus pikir dari sekarang ya, diskusi sama guru BK-nya. Ada yang mau jadi guru nggak nih? Oh iya, halo. Ya, saya BK juga loh, Kak. Iya, saya BK juga. BK UHAMKA dulunya satunya. Duanya UPI. Nah, ibunya dulu BK mana? Oh, BK di Palembang tuh, kan? BK itu sahabat siswa ya. Nggak usah takut sama ibunya. Kalau ibunya macam-macam, sering marah-marah, bilang sama bapak. Nanti bapak yang tatar enggak ya, Bu ya. Jadi memang harus siap dari sekarang. Kalau misalnya ada yang mau kuliah di kampus Muhammadiyah, dari sekarang aja ngomong nanti ya sama Pak Dodi ngomong, Pak, aku mau dong kuliah di Unmu Babel, gimana? Tapi kita masih SMP, nggak apa-apa, sering aja main ke sini. Kita bukanya dari hari Senin sampai hari Sabtu, Pak. Nah, Sabtu juga kita ini kerja kalau di sana. untuk ada program nggak nih? Misalnya anak guru ada potongan harga untuk kuliah gimana? Oh iya. Beneran ya, saya juga punya anak nih. Oke, siap. Tahu nanti di sini kuliahnya. Siap, amin. Kalau anak guru kita belum ada nih Pak, tapi beasiswa kita itu banyak. Nah, jadi nanti bisa beasiswa prestasi juga gitu. Ataupun nanti beasiswa yang belum ada di pelayanan kita dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, nanti bisa diadain. Kebetulan ada Pak Dodi juga di sini. Nah, dia nanti bisa merekomendasikan dengan bagian PMB. Nah, gitu. Anak Bapak udah kelas baru SMP juga sih. Oh, nggak lama lagi dong ya. Tinggal berapa tahun lagi kan ya? Ya, sebentar lagi. 3 tahun nih selesai ya. SMA gitu. Nah, gitu. Apalagi nih Pak, yang sekiranya yang pengen di ini lagi dari Unmu Babel, biar kita bantu fasilitasi. Ya, mungkin dari rekan-rekan guru ada yang ditanyakan tentang Universitas Muhammadiyah Babel ya. Yang pasti dulu namanya STKIP gitu ya. Iya, Di tahun berapa Pak ini Pak berdirinya? Yang STKIP. STKIP itu berdiri tahun 2002. 2002 ya, Pak ya? 2002 betul. Hah? 2011. Oh iya 2011. Saya masih 2011 itu waktu itu masih program studinya 2 PGSD sama PJKR. Nah, kemudian bertambah lagi sampai pada akhirnya keluar SK dari Kementerian tanggal 2 September 2020. Ya. STKIP
menjadi Universitas Muhammadiyah Bangka Berarti udah Belitung. 11 tahun ya, menjelang Wow. masuk 12 tahun. Iya, makanya alumninya itu udah Banyak ya. udah kesebaran dari mana-mana, Pak. Iya. Alumninya itu udah alhamdulillah alumni kita udah banyak gitu. Iya. Gitu. Ini anak-anak ingin bertanya? Mumpung Ya. gas nih ya. Ada mau ditanyain nggak? Yang mau jadi guru silakan gitu ya. Jadi ini kesempatan. Yang suka berinteraksi sama orang pakai bahasa Inggris? Mana kosisnya? Mana kosisnya? Ya, tuh khususnya nih. Wow. Ada yang mau tanya nggak nih? Kenapa? Anak SD? Kalau anak SD sering. Kebetulan kan kita di belakang ada lab school juga. Oh, ada Ada SD STKIP Muhammadiyah. Hmm. Nah, jadi kebetulan pengelolaannya itu di-manage juga oleh Unmu Babel. Kemudian SMA Muhammadiyah kita juga yang di sebelah itu, nah itu juga binaan dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Jadi memang ya itu tadi yang kami sampaikan. Jadi setiap hari itu, waduh luar biasa Pak, luar biasa. Ya. Aktivitas Beliau ini kan kepala SD, jadi mungkin dia mau ngajak. Ayo Pak, ayo. Nanti kita kalau misalkan mau ke sini bareng anak-anak didiknya, nanti kabarin kami beberapa hari ataupun beberapa minggu, nanti kita bikin programnya. Jadi anak-anak ke sini, kita ada program storytelling, kita ada program mendongeng, kita ada program yang lainnya mewarnai, kita bisa fasilitasi. Dosen-dosen mahasiswa kita juga banyak kok yang udah kerja di daycare, udah kerja di PAUD, nggak apa-apa, kita fasilitasi. Oh, dari alumni kita juga. Masya Allah. Siap. Pokoknya nggak apa-apa kalau misalkan ada dari anak-anak didik Bapak mau ke sini, kita sangat menerima dengan baik. Nanti kita bikin programnya. Jadi anak-anak ke sini kan happy Pak. Anak SD mah beda ya sama anak. Nanti kita bikin programnya. Pokoknya mereka kita bikin happy deh di sini gitu. Sip. Apalagi nih Pak? Kiranya. Ayo, yang ingin bertanya silakan. Ada? Dari ini OSIS. Ini syarat pendaftarnya harus tamat dulu SMP ya. Iya. Ada ijazah SMA ya. Loh iya. Jadi perkembangan itu masih jauh ya. Jadi ini sudah langkah yang tepat. Jadi kalian sudah tahu nih ternyata masih banyak studi lain ya. Bukan hanya tamat SMA. Iya. Ini kita kan menyikapi ini Pak ya, dilema kita di kampung itu putus sekolah gitu ya. Pernikahan dini. Penyebabnya banyak sekali ketika pernikahan dini wajah stunting dan lain-lain gitu ya, gizi buruk dan ini adalah saya harap dengan kehadiran kami di sini membawa anak-anak ini menjadi inspirasi bagi anak-anak dan menjadi suatu apa namanya tolak ukur bagi mereka bahwa pendidikan itu sangat penting dan dunia kerja itu sekarang sudah tumbuh dan sangat bersaing sekali ya. Jadi kalau mohon maaf nih, ijazah SMP itu ya masih jauh sekali ya. Jadi tetaplah berusaha, belajarlah sebaik-baik mungkin, tentukanlah cita-citamu dari sekarang agar tidak dilibas oleh waktu. Dalam tuh. Dalam ya. Tangan dong, buat Pak Edwin dong. Dalam banget. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak, Bapak bersama dengan Dewan Guru-Guru yang ada di SMP Negeri 5 Sipalang Triniun berkenan hadir di kampus kami dan semoga hal ini membawa sebuah kabar yang baik akan kerjasama yang senantiasa nanti akan kita tingkatkan tidak hanya saat ini, mungkin beberapa hari ke depan, beberapa bulan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dari bidang penelitian, pengabdian atau apapun itu. Jadi narasumber misalkan dari SMP Negeri 5 butuh nih narasumber dari pihak dosen kami dengan keilmuan yang kami miliki, kami dengan senang hati akan insya Allah memfasilitasi apa yang dari SMP Negeri 5 Sipalang Triniun ingin hadirkan ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kunjungan ini diterima dengan baik ya.
Kami juga mohon maaf apabila nanti anak-anak, namanya anak-anak gitu Pak ya, Iya. ketika mungkin berkelakuan kurang baik atau Iya. melakukan suatu hal, mohon dimaafkan. Nggak apa-apa. Apabila ada kata yang salah, Ya, ya. aman kok ya. Explore ya di sini ya. Tapi pesan Bapak cuma satu ya, jangan berani loncat dari lantai 4. Ya, itu yang nggak boleh ya. Ya, kalau yang lain mah boleh aman. Tapi jangan loncat aja. Ya. Oke, Pak, boleh dong sekat satu kali lagi slogan yang tadi itu. Jadi slogan itu kami buat di awal-awal saya masuk di Rajab itu tahun 2019 Pak. Jadi sekolah itu berdiri di tahun 2017. Oke. Kebetulan saya kepala sekolah yang ketiga. Oh, oke. Sebelumnya tidak terlalu lama ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan saya yang paling lama nih dari 2019 sampai saat ini saya masih di SMP 5 Simon Tritip. Jadi motonya itu kajian kudu punggung, pemikir kudu adab. Jadi ini bahasa yang ingin maksudnya memotivasi anak-anak ya. Jadi walaupun kita dengan keadaan terbatas, Ya. kajian di punggung itu di belakang Pak, terbelakang maksudnya ya, dari segi jarak ya, sangat jauh, lumayan itu kalau dari depan aspal jalan itu sekitar 7 kilo, dari pusat pemerintahan kecamatan itu sekitar 10 kilo ya. Dan Bapak tahu tadi ya, kita blank spot. Saya itu nyaman Pak kalau di sana Pak kerja. Nggak diganggu orang, kepala dinas nggak bisa nelpon gitu ya. Oh. Nggak ada yang bisa nelpon saya, jadi rekan-rekan guru bisa juga dengan tenang ya mengajar karena Iya. tapi itu tadi kendalanya ya, kita dengan kurikulum Merdeka ini menggunakan aplikasi-aplikasi itu agak kesulitan ya. Jadi paling penggunaan YouTube itu ya kita download dulu di luar baru dipakai gitu ya. Untuk ujian-ujian sekolah, tapi kami tetap ini ya menggunakan online, ujian-ujian online kami keluar Pak. Jadi kami berkolaborasi juga menumpang tempat ketika ujian ya, ujian secara online. Kita pinjam gedung di SMK yang jaraknya agak lebih dekat ya di depan dan itu bisa diakses sinyal, ya, jadi kita pakai gedung. Jadi maksud saya kami di belakang itu ya tetap dengan berpikir kemajuan, tidak ingin tertinggal dengan yang lain. Jadi anak-anak ujian boleh ditanya udah berapa tahun kita ujian pakai handphone ya, pakai aplikasi ya. Jadi kita tetap walaupun di belakang ya pemikirannya di depan. Tetap Betul. berinovasi dan berusaha mengikuti perkembangan zaman gitu. Sepakat. Seperti itu Pak. Tuh caleg-caleg Bangka Barat, tolong ya. Janji Anda nggak usah muluk-muluk ya. Ini ada tanggung jawab loh. Di SMP Negeri 5 Simpang Tritip itu masih blank spot. Tenang Pak, saya wakili Pak. Saya mah aman. Saya bukan ASN, aman gitu ya. Ya, tolong bagi caleg-caleg yang di Bangka Barat, kalau misalkan berjanji kau saya muluk-muluk. Kalau kaitan dengan pendidikan ini udah ada sampelnya. Dan kami tunggu janji Anda terrealisasi ketika memang Anda terpilih menjadi legislatif perwakilan dari masyarakat Bangka Barat. Sedap nggak Pak? Oke. Sedap lah. Tenang Pak, kita mah aman. Oke, tepuk tangan dulu buat saya nih. Dan sekali lagi terima kasih Pak Edwin bersama dengan Bapak Ibu guru dan adik-adik semua. Dengan ini kami nyatakan Pak Edwin bersama dengan guru-guru SMP Negeri 5 Simpang Tritip bersama dengan siswa-siswi SMP Negeri 5 Simpang Tritip sudah disolasikan. Wow. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin, terima kasih banyak.